kembali lagi di Forum Timnas. Salam sepak bola Indonesia. Ya, gue jujur sangat amat terkejut dengar berita ini yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu perihal Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-17. Ya, seperti yang kita tahu kemarin tragedi di mana kita gagal, kita batal menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20, bahkan sampai maskot sudah jadi, lagu sudah jadi, venue sudah siap. Hamin sebulan tiba-tiba BEM dibatalkan. Dan sekarang jujur bener-bener gue terkejut. Karena yang pertama adalah gak ada gembar-gembor, gak ada kisi-kisi kita akan jadi, gak ada. Itu mungkin pada saat kita batal waktu itu. Ada yang berspekulasi, oh ditukar. Ya, tapi pada saat itu juga, pada saat itu doang. Mendekati hari-hari ini nggak ada sama sekali spekulasi, ya nggak ada sama sekali. Tiba-tiba tadi bener-bener tadi PSSI mengumumkan, Pak Erick Thohir mengumumkan, FIFA terlebih dahulu mengumumkan sampai berbelit-belit bahwa timnas Indonesia atau Indonesia akan bermain di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Jadi ini akan bermain 10 November sampai 2 Desember kalau nggak salah. Ya, itu setahu gue. Jadi ini di tahun ini ya. Dan sebenarnya kalau secara persiapan kita sudah siap. Apa yang kita sudah siapkan untuk U20 sebenarnya tinggal dialokasikan untuk U17. Semuanya sudah terkendali, semuanya sudah siap. Secara infrastruktur, secara venue, secara keamanan, bla bla, itu menurut gue sudah siap. Tinggal yang menerapkan apa yang kita coba terapkan di U20 kemarin. Nah, untuk tim itu sudah dikonfirmasi itu kalau nggak salah 17 dari berapa 20-an lebih tim. Ini gue sambil lihat datanya. Yang sisa yang belum itu dari Asia, ada 4 tim. 4 tim selain Indonesia, tentu saja karena Indonesia sebagai tuan rumah tidak masuk ke slotnya Asia. Asia itu baru ditentukan 26 Juni nanti, artinya 3 hari lagi baru ada 4 perwakilan lagi. Dari SAF dulu, dari CAF Afrika itu ada Burkina Faso, Mali, Maroko dan juga Senegal. Ini tim yang cukup terkenal nih, Maroko sama Senegal. Kemarin kan masuk di Piala Dunia Senior. Terus di CONCACAF itu ada Kanada, Meksiko, Panama, dan USA. Terkenal semua negaranya. Terus di CONMEBOL, Argentina, Brazil, Ekuador, Venezuela. Terkenal juga. Di Oceania, New Zealand masuk. Sama Caledonia ya. Caledonia nggak terlalu terkenal. Di Eropa tidak ada Israel. Ini yang membuat kita aman setidaknya. Ya, dari Eropa itu Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan juga Spanyol. Negara-negara besar. Artinya apa? Peluang kemarin di mana kita bisa menjadi melawan tim atau negara-negara besar ini bisa terwujud lagi sekarang. Artinya apa? Ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan. Yang pertama, FIFA memberikan kesempatan kedua yang gue bilang ini harus dimanfaatkan. Ini tidak boleh disia-siakan lagi. Tidak boleh disia-siakan lagi seperti kita menyia-nyiakan U20. Ini benar-benar gak boleh gagal, ibaratnya seperti itu. Kalau sampai gagal, selesai, tamat kita. Karena sudah diberikan second chance oleh FIFA. Ya, diberikan second chance. Kita gagal jadi U20, Piala Dunia U20, kita diberikan kesempatan U17. Kapan FIFA melakukan itu? Mungkin gue gak tahu, mungkin Indonesia adalah negara pertama yang diberikan advantage oleh FIFA. Dan berkat juga kita harus fair. Itu berkat Pak Erick Thohir juga. Ya, kita nggak tahu apa yang dia negosiasikan dengan FIFA pada saat hari terakhir pemutusan FIFA membatalkan. Siapa tahu seperti spekulasi dari teman-teman atau spekulasi dari beberapa media, beberapa pengamat bahwa ada penukaran U17 dengan U20. Ya bisa saja ada kesepakatan di situ. Atau mungkin Pak Erick Thohir bilang, apa kita nggak ada chance untuk U17? Dan pada saat itu FIFA mungkin masih belum memutuskan. Karena kan Peru masih 50-50 waktu itu ya. Tapi kan beberapa hari kemudian
Peru dinyatakan tidak jadi karena tidak siap secara infrastruktur dan bla bla bla. Nah, sekarang tiba-tiba Indonesia ditunjuk, ya itu make sense juga. Waktu itu FIFA tidak memberikan jawaban langsung, tapi sekarang diberikan jawabannya karena melihat kesiapan Indonesia ini sebenarnya sudah baik. Dan apa yang ditunjukkan oleh Pak Erick Thohir, progress. Kita lihat kebijakan Pak Erick Thohir ini out of the box. Benar-benar out of the box yang menurut gue, kenapa baru sekarang terjadi di Indonesia? Kemarin kerjasama dengan Jepang, kerjasama dengan Bundesliga, kemarin wasit ya, katanya dari 180, bayangin cuma 16 yang lolos, kan menyedihkan sekali. Sampai mau didatengin Gianluigi Perluina yang salah satu legend juga, ketua komite wasit UEFA juga, itu pengen didatengin supaya bikin trial kepada wasit-wasit kita. Terus dia membangun infrastruktur bla bla, dia membangun di Garuda, apa itu yang buat keuangan. Itu kan hal-hal yang sangat sistematis yang kita tidak pernah lihat di PSSI sebelumnya. Nah, mungkin FIFA juga melihat blueprint yang disampaikan Indonesia jelas. Kemarin sudah bisa mengundang Argentina dan berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, ya kan? Dan itu yang mungkin dilihat FIFA, pertimbangan itu yang dilihat FIFA, bahwa kita diberikan second chance, diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi penyelenggara dari event, sekali lagi event terbesar di kelompok usia. U20 ya Piala Dunia U20, U17 ya Piala Dunia U17. Mungkin kalau ini berada di negara lain, ini euforianya tidak akan biasa aja. Seriously, biasa aja. U17 itu gak ada yang nonton di luar. Sekarang timnas mana yang U17-nya ditonton full house? Indonesia doang. Serius, mungkin di Asia Tenggara. Tapi spesifik Indonesia. Mau AFF, U16 AFF, lu lihat. Kalau main di GBK atau di Pakansari, di Bandung lah, di Bogor, hampir selalu penuh. Itu Indonesia. Dan euforia itu yang menurut gue dilihat oleh FIFA juga, bahwa kita bisa mengangkat juga nih nama dari FIFA kelompok junior ya, Piala Dunia kelompok junior, untuk bisa naik namanya, trending. Karena apa? Euforia dari Indonesia ini kan sangat besar, kita tahu sendiri. Dan pencinta sepak bola itu kan banyak banget di sini, banyak banget. Sepak bola itu nomor 1 di sini. Ya, dan ini negara sepak bola, banyak fans dari sepak bola di Indonesia. Dan ya gue sangat salut siapa yang mampu dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, dan juga oleh PSSI, bahwa mereka bisa mendapatkan kepercayaan yang begitu langka dari FIFA, mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jujur ini sangat mengejutkan, sangat amat mengejutkan, karena benar-benar nggak ada kisi-kisi, nggak ada gembar-gembor, tiba-tiba bam tadi. Ya, hampir shock sih gue, hampir shock jujur aja. Jangan bilang kualitasnya jelas menurun dari U20 ya. Gimana ya, susah juga kalau kita nggak bisa mengapresiasi suatu hal yang sudah diupayakan sebaik mungkin oleh PSSI. Kita nggak mau apresiasi, ya susah juga. Ya suka-suka kalian lah, kalian bisa berpendapat, tapi ini pendapat gue, dan gue sudah jelaskan panjang lebar tadi bagaimana ini menjadi peluang yang bagus untuk Indonesia. Ini menjadi chance kembali, kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang kita sudah gagal kemarin di Piala Dunia 20, menyelenggarakan dengan baik. Kita coba untuk perbaiki di Piala Dunia 17 ini. Ya, walaupun nanti konser Coldplay itu November juga ya, gue nggak tahu ya apa yang terjadi. Mungkin akan dipindahin atau apa, stadionnya nggak ngerti lah. Tapi yang jelas, tugas dari kita semua, tugas dari PSSI untuk memastikan bahwa Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia tahun ini 10 November sampai 2 Desember itu harus berjalan dengan sukses. Itu harus berlangsung dengan sukses dan berlangsung dengan lancar. Supaya apa? Supaya membalikkan lagi nih nama Indonesia di dunia sepak bola, di mata FIFA, di mata FA lain. Supaya apa? Kita ini nggak dikucilkan. Kita ini diberikan kepercayaan ke depannya kalau kita mengadakan event lagi. Ya, itu menurut gue yang harus dilakukan, dan kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat senang dengan kabar ini. Harus senang. Kalau nggak senang aneh. Oke? Segitu dulu. Kita akan kembali lagi dengan
video-video selanjutnya atau mungkin update dari ini. Salam sepak bola Indonesia. Mantap.